bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan X Channel. Di video kali ini kembali saya akan memberikan tutorial mengenai manage user hotspot, namun kali ini adalah part yang kelima. Dan part yang kelima ini kemungkinan adalah part yang terakhir yang akan saya buat untuk masalah manage user hotspot ini. Dan part kelima ini ada hubungannya dengan yang manage user hotspot part yang 2. Dimana di sini untuk yang part 2 ini klien yang masa aktifnya expire dan kuotanya habis itu langsung diisolir dengan ke halaman isolir, langsung di redirect ke halaman isolir. Dan di sini kekurangannya adalah kita tidak bisa menentukan waktu, tapi kita hanya dapat menentukan limit uptime, yaitu mungkin sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, atau sekian jam, dan begitu pula dengan kuotanya. Namun untuk sehingga di sini terdapat satu orang yang berkomentar bahwa kalau expire-nya diatur sesuai tanggal yang kita inginkan gimana. Nah, ini berarti dia merujuk kepada yang masa aktif ini. Namun dia inginnya masa aktifnya itu bukan berdasarkan limit uptime, tapi berdasarkan tanggal yang kita tentukan. Nah, ini kemarin memang agak tricky dan agak sulit untuk dicari, namun saat ini saya sudah menemukan solusinya, dan saya akan memberikan tutorialnya di sini, dimana yang pertama yang harus kita siapkan tentu saja adalah halaman login, halaman expire masa aktif, dan juga halaman login dari hotspot kita, dimana di halaman expire masa aktifnya itu tampilannya akan seperti ini, dan di halaman login ini tampilannya scriptnya kita berikan script seperti ini yang sama dengan script yang saya buat di manage user hotspot part 2. Jadi bisa kalian lihat di sana di video saya sebelumnya yang manage user hotspot part 2 untuk script ini, dan cara memasang script ini di halaman login kalian. Begitu pula dengan yang masa aktif ini bisa kalian download di kolom deskripsi yang di video manage user hotspot part 2 tersebut. Nah, kemudian setelah itu di bagian mikrotiknya kita harus saya close dulu nih. Kita harus melakukan setting, pastikan bahwa clock di komputer kalian tanggal dan jamnya itu sudah sesuai dengan time zone yang di daerah kalian. Lalu SMTP kliennya sama, harus bagus juga, harus sesuai juga, harus diaktifkan juga. Nah, lalu di bagian sistem script dan sistem scheduler, di sini sudah saya buat sebelumnya, itu update waktu seperti ini, dan script update waktu juga seperti ini. Nah, untuk cara pembuatan script ini silahkan lihat di video saya sebelumnya di manage user hotspot part 3 dan part 4 seperti itu. Oke. Nah, sekarang langsung saja yang pertama, setelah kita melakukan persiapan tadi, di mana semua halaman expire masa aktif sudah masuk di sini, dan juga halaman login yang kita tambahkan script tadi sudah dimasukkan juga di file list dari mikrotik kita. Berikutnya kita menuju ke bagian IP lalu hotspot seperti ini. Nah, lalu di bagian hotspot ini misalnya saya buat satu user profile bulanan seperti ini. Lalu di rate limitnya terserah kalian ingin memberikan atau tidak. Di sini saya contohkan, saya tidak memberikan karena saya tidak fokus untuk ke rate limit ini. Nah, di sini saya buat satu user profile dengan nama bulanan. Di sini scriptnya kosongkan saja, advertise terserah kalian ingin menggunakan advertise atau tidak. Queue-nya juga di sini terserah kalian. Jadi di sini saya hanya fokus saja membuat sebuah user profile dengan nama bulanan seperti ini. Lalu di bagian user saya buat satu user misalnya dengan nama user 1 seperti ini, password 123 misalnya. Saya arahkan ke bulanan, lalu saya apply. Nah, limitnya tidak disetting apa-apa. Jadi di sini seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa ini berbeda dengan yang di user manage hotspot part 2, di mana user manage hotspot part 2 kita melakukan setting di limit uptime. Nah, di sini saya tidak lakukan setting. Saya kosongkan saja. Lalu saya berikan komen di sini bulanan seperti ini. Nah, kenapa? Karena ini komen bulanan ini akan berhubungan dengan
script yang akan saya terapkan. Jadi di sini kita bisa lihat di sini. Di sini saya merujuk ke local var_date dan var_day-nya itu akan mengambil dengan sistem clock get date. Maka saya bilang tadi di awal bahwa jam dan tanggal dari microchip kita harus sesuai. Lalu di sini jika hari atau tanggalnya mencapai hari di tanggal 20. Nah, di sini kan pembuatan video ini di tanggal 20. Lalu kalian ingin menggunakan tanggal 1 atau tanggal berapapun terserah, tinggal ubah saja di sini. Nah, pada saat mencapai tanggal yang kita inginkan di sini, dalam hal ini saya membuat tanggal 20, maka akan dieksekusi yaitu IP hotspot user. Nah, IP hotspot user ini yang saya buat ini, itu akan di set limit uptime-nya menjadi 1 detik. Lalu akan di mana user yang di set limit uptime-nya 1 detik itu adalah user yang memiliki komentar selain lunas. Jadi kalau ada yang user yang kalian masukkan juga di profil bulanan, namun dia sudah membayar, maka kalian berikan komentar lunas. Jadi jangan diberikan komentar bulanan, tapi berikan komentar lunas, sehingga si user tersebut tidak akan dieksekusi atau tidak akan diisolir. Nah, di sini find komennya selain lunas, lalu profilnya bulanan. Jadi ada 2 parameter yang saya gunakan di sini untuk menentukan user mana yang akan di set limit uptime-nya 1 detik seperti ini, yaitu untuk user yang bukan lunas dan profilnya bulanan. Jadi user yang profilnya bulanan tapi tidak lunas, nah itu akan di set limit uptime-nya menjadi 1 detik. Lalu di sini ada perintah juga IP hotspot active remove untuk apa ya? Sorry, di sini harusnya yang bulanan aja di sini. Ini bulanan. Nah, jadi di sini IP hotspot active remove komentarnya untuk yang sorry, di sini harusnya yang selain lunas ya. Harusnya yang selain lunas. Nah, jadi di sini komennya adalah klien yang memiliki komentar di menu hotspot aktif ini, di mana klien tersebut memiliki komentar selain lunas. Nah, dia akan di remove dari menu aktif ini atau di kill koneksinya, sehingga dia harus login ulang kembali. Nah, kenapa kita lakukan hal seperti ini? Nah, inilah yang berhubungan dengan komentar bulanan yang saya pasang di user ini. Nah, komentar bulanan saya pasang di sini agar pada saat klien login di menu aktif untuk user 1 ini, pada saat login dia akan ditandai juga dengan komentar bulanan, sehingga pada saat dia mencapai jatuh tempo dan belum bayar, dia akan di kill dari hotspot aktif ini. Dan sehingga pada saat dia login kembali, di mana usernya sudah dibuat limit uptime-nya menjadi 1 detik dan dia login kembali, dia akan di redirect ke halaman isolir seperti itu. Lalu di sini juga ada IP hotspot user set comment bulanan untuk komen dari klien yang lunas. Jadi di sini perintah ini akan mencari klien yang memiliki komentar lunas untuk diubah komentarnya menjadi bulanan. Kenapa? Agar kita bisa melakukan perhitungan ulang kembali. Jadi di jatuh tempo berikutnya, kalau dia tidak membayar, ya dia kan komentarnya tetap bulanan pada saat dia tidak membayar. Nah, dia akan diisolir seperti itu. Nah, lalu di sini ada satu lagi yang saya buat scheduler untuk melakukan reset counter terhadap klien yang belum membayar itu dengan profil bulanan dan komentar bulanan. Nah, kenapa di sini saya pisahkan? Kenapa saya tidak masukkan saja di sini? Karena ternyata sesuai dengan video saya sebelumnya, yaitu manage user hotspot part 4, pada saat saya gabungkan untuk user reset counter dengan satu scheduler yang sama yang ada untuk yang ini, itu script ini tidak akan bisa berjalan. Nah, itu yang sudah saya coba, makanya sini saya pisahkan untuk reset counternya. Dan kenapa kita membutuhkan reset counter ini? Karena
agar klien yang akan diisolir tersebut dan belum, yaitu yang belum membayar, dia akan dibuat agar agar uptime-nya menjadi 0 detik, 0000, artinya dia belum melakukan pemakaian sama sekali, karena limit uptime-nya akan kita buat 1 detik. Jadi pada saat dia di reset counternya menjadi 0, lalu dia login kembali, otomatis setelah 1 detik dia akan langsung di kill koneksinya dan dia akan login kembali dan akhirnya di redirect ke halaman isolir seperti itu. Oke, langsung saja. Jadi di sini komentar bulanan ini sangat-sangat penting sekali. Jadi setiap kalian membuat satu user, jangan lupa untuk memberikan komentar bulanan seperti ini. Oke, lalu di sini saya akan buka untuk sistem scheduler seperti ini. Lalu saya akan buat saya copy ini untuk script untuk isolirnya. Sini isolir bulanan seperti ini. Nah, lalu di sini udah benar. Nah, di sini saya berikan saja misalnya intervalnya 5 detik. Nah, kalau kalian sebenarnya harusnya di sini berikan interval 1 hari seperti ini. Saya disable dulu. Jadi, lalu saya buat lagi satu scheduler untuk reset counter seperti ini. Saya masukkan seperti ini. Jadi dua-duanya akan dijalankan di tanggal 20 seperti ini. Jadi harus sama, jangan sampai berbeda tanggal antara yang isolir bulanan dengan reset counter ini. Harus sama fardaynya. Itu yang harus ditekankan, harus diperhatikan, harus sama fardaynya. Lalu di sini sama. Oke, di sini saya buat. Jadi di sini juga 1 hari, tapi di sini lewat 1 detik seperti ini. Jadi setelah dilakukan eksekusi isolir bulanan seperti ini, di 1 detik kemudian akan dilakukan reset counter oleh script ini seperti itu. Jadi bedakan saja 1 detik seperti itu. Oke, sini saya apply, saya disable dulu. Nah, karena di sini video ini saya hanya ingin memperlihatkan saja, maka saya buat intervalnya jangan 1 hari karena terlalu lama. Di sini saya buat reset counternya 6 detik. Dan untuk isolir bulan ini saya buat reset counternya 5 detik. Jadi setelah dieksekusi untuk isolir bulanan, akan langsung dieksekusi juga 1 detik kemudian untuk reset counternya. Oke. Lalu di sini saya buat lagi satu user untuk membuktikan, user 2 saja dengan profil yang sama-sama bulanan seperti ini. Lalu komennya saya buat di sini, dia komennya lunas. Jadi ini akan dianggap lunas dan tidak akan diisolir untuk yang user 2 ini. Oke. Lalu di sini saya nyalakan dulu untuk yang user 2. Nah, sekarang saya akan login dulu untuk yang user 1 ini, yang user 1 yang bulanan yang akan diisolir. User 1 2 3 seperti ini. Kita lihat. Oke, sudah connect ke internet seperti ini. Saya buat ke sini saja. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang user 2. User 2 1 2 3. Oke. Oke, di sini juga sudah connect. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, inilah yang saya maksud tadi, kenapa saya memberikan komentar bulanan dan
untuk yang user yang lunas saya berikan komentar lunas, karena kalau yang komentar bulanan itu akan langsung di kill di sini. Dia kan pada saat login akan ditandai juga untuk yang di menu aktif ini dengan komentar bulanan seperti ini. Jadi komentar ini akan sangat penting. Jadi jangan sampai lupa pada saat setiap melakukan pada saat setiap melakukan create user, berikan juga komentar seperti ini, komentar bulanan. Dan untuk klien yang membayar sebelum jatuh tempo, maka ubah bulanan ini menjadi lunas seperti itu. Karena dia pada saat jatuh tempo akan dikembalikan secara otomatis kok. Untuk lunasnya akan kembali menjadi bulanan untuk melakukan perhitungan kembali. Oke, sekarang kita coba dulu jalankan. Sini saya coba klik dulu ini untuk melihat statistik. Nah, pada saat saya jalankan script di sini akan menjadi 1 detik untuk yang user 1 yang belum membayar ini. Sedangkan untuk yang user 2 yang sudah membayar, dia tidak akan di set limit uptime-nya. Oke. Kemudian di bagian statistik kita lihat dulu bagian statistik juga. Oke, di sini aktif. Oke, yang user 2 saya coba logout dulu. Saya login lagi agar di sini kelihatan statistiknya. Oke, kembali user 2-nya sudah login kembali dengan komentar lunas. Oke, sekarang saya jalankan dua-duanya untuk yang isolir bulanan dan juga reset counter. Nah, jadi di sini pada saat saya menjalankan isolir bulanan, user dengan komentar bulanan ini akan dihapus, dan untuk yang komentar lunas ini akan dikembalikan komentarnya menjadi bulanan untuk melakukan perhitungan ulang menuju ke periode berikutnya atau ke jatuh tempo berikutnya. Seperti ini kita coba lihat. Saya coba kasih gini supaya kelihatan ini berubah. Tadi saya juga ngaturnya nih. Oke, sedangkan ini akan tetap bulanan seperti ini, jadi kita akan lihat perbedaannya sebentar. Nah, oke, sekarang saya akan lihat di menu aktif dulu. Mana tadi? Oke, sekarang saya jalankan. Yang pertama saya jalankan dulu yang isolir bulanan ini, enable, lalu reset counter enable 3, 4, 5. Nah seperti ini kelihatan tadi yang bulanan langsung dihapus dari menu aktif, lalu yang user yang belum membayar ini diberikan limit uptime menjadi 1 detik. Sedang lalu counternya ini belum jalan, mungkin counternya bentar. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oh ini, aduh, ini karena sudah berubah juga jadi bulanan ini. Bentar, ini harusnya kita ulang dulu. Ini lunas harusnya. Kita ulang dulu. Tadi ada yang salah. Ini tetap oke. Ini yang bulanan saya ulang dulu. Kita kembalikan lagi. Ini agak sulit memang. Ini kita kembalikan dulu. Oke, lalu di bagian lunas ini bulanan. Oke, di sini saya log off lagi. Nah, oke, logan lagi. User 2, 1, 2, 3. Nah, ini juga kita coba logon lagi, user 1, 1, 2, 3. Oke, sudah connect lagi. Nah, kita connect lagi. Oke, berikutnya kita coba saya akan coba jalankan. Kita akan lihat sini
user yang komentar bulanan ini akan dihapus, sedangkan yang lunas tidak. Lalu komentar dari lunas ini akan dikembalikan menjadi oh iya, di sini kan dia merubah komentar lunas menjadi bulanan. Sorry, jadi yang benar adalah di sini harus lebih cepat, yang reset counternya ini harus lebih cepat dibandingkan yang isolir bulanan ini. Di sini kita harus, misalnya di sini saya buat 4 detik. Nah, di sini tuh 5 detik untuk yang isolir bulanan, jadi terbalik. Kita balik seperti itu. Nah, di sini jadi kalau kalian di sini 1 hari, misalnya intervalnya 1 hari misalnya 4 detik, maka di sini 1 hari 5 detik seperti itu. Jadi harus berbeda saja 1 detik. Nah, di sini saya akan jalankan dulu yang ini, yang reset counter enable. Sorry, di sini yes, kalian juga enable. Nah, 1 2 3 4 5. Oke. Sini sudah berubah. Di meetup time di sini tidak berubah untuk user 2, tapi user satunya berubah menjadi 1 detik. Lalu di sini ini juga berubah menjadi user 2. Sorry, menjadi bulanan, dari lunas menjadi bulanan. Oh ya, sorry, sepertinya ada yang salah di script saya di sini. Saya akan perbaiki. Nah, yang harusnya di bagian isolir bulanan ini sebaiknya untuk yang di hotspot active remove jangan selain lunas, tapi dibuat bulanan seperti ini. Akan dihilangkan tanda selain atau tanda serunya dihilangkan seperti ini. Apply. Nah, tujuannya adalah agar semua klien, nah di sini saya matikan dulu nih. Nah, agar semua klien pada saat melakukan awal login, kita coba reset counter dulu. Nah, pada saat dia awal login itu harusnya semua kan komentarnya bulanan semua di menu hotspot aktif ini. Jadi semuanya akan di kill dari hotspot aktif ini. Namun pada saat si klien yang sudah membayar sebelum jatuh tempo itu dia login kembali, itu tidak ada masalah, dia tidak akan di redirect ke halaman isolir. Sedangkan yang belum membayar akan redirect ke halaman isolir. Seperti itu. Jadi kita coba di sini, saya coba untuk login kembali user 1 dulu. Lalu yang user 2 seperti ini. Oke, lalu di sini kita lihat di menu aktif dua-duanya bulanan karena memang baru berjalan. Nah, setelah itu misalnya ternyata sudah mau mencapai masa aktif, yaitu sudah mau mencapai di jatuh tempo. Yang membayar ternyata hanya si user 2 ini. Maka si user 2 ini akan saya ubah komennya menjadi lunas seperti ini. Menjadi lunas seperti ini. Lalu oh ya, di sini kita harus tambahkan juga, ternyata sini saya harus tambahkan juga 1, saya baru sadar. Ini kita harus tambahkan di sini saya harus tambahkan juga IP hotspot aktif set comment seperti ini. Lalu find comment lunas, find comment bulanan. Ya lunas seperti ini.
Tapi di sini bukan kosong, tapi dibuat juga menjadi bulanan seperti ini. Oke, coba apply. Oke, lalu kita coba lihat di bagian aktif. Oke ya, di sini sudah online, oke semua sudah. Oh ya, di sini karena ini sudah lunas, maka saya berikan lunas. Namun di sini kan masih bulanan juga yang terbaca, tidak masalah. Jadi kita coba jalankan. Saya jalankan yang reset counter dan isolir bulanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sini semuanya sudah terreset untuk konturnya. Nah, seperti ini. Namun di bagian limit uptime hanya user 1 yang belum membayar yang diberikan limit uptime 1 detik, sedangkan yang sudah membayar tidak diberikan limit uptime. Walaupun di sini di menu aktif kedua-duanya akan di kill, tidak masalah. Di sini kedua-duanya akan di kill sehingga keduanya harus login kembali. Lalu di bagian user kita bisa lihat yang tadi komentarnya sudah lunas, itu akan dimulai lagi menjadi bulanan karena dia akan dibuat sebagai untuk perhitungan kembali menuju ke jatuh tempo berikutnya. Nah, misalnya di sini user 2 dulu, kita menuju ke user 2 yang tadi lunas itu. Dia kan terlempar juga. Nah, di sini dia akan login kembali seperti ini. Nah, dia tidak di redirect ke halaman isolir, tapi dia akan tetap berjalan koneksi internetnya. Sedangkan untuk yang user 1 tadi yang belum membayar sampai dengan jatuh tempo seperti ini. Nah, seperti ini dia akan login dulu, lalu dilempar lagi kembali karena limit uptime-nya hanya 1 detik dan di sini sudah mencapai 1 detik sehingga dia akan dilempar kembali seperti ini. Lalu dia akan login kembali misalnya. Nah, dia akan dilempar ke halaman expire seperti ini. Dia akan menuju ke halaman expire dan koneksi internetnya tidak berjalan. Seperti itu. Oke, demikian tadi cara untuk manage user hotspot part 5, yaitu melakukan isolir untuk klien hotspot berdasarkan waktu dan tanggal yang kita inginkan. Oke, jadi di sini ada dua script yang saya buat. Ini saya perbaiki dulu yang ini tadi ada kesalahan. Nah, ini adalah script yang sudah fix untuk melakukan isolirnya, sedangkan ini adalah untuk yang melakukan reset counternya seperti ini. Nah, script ini akan saya berikan di kolom deskripsi. Oke, demikian tadi tutorial dari channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Channel. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.